Pembalasan istri dikhianati. Bab 04. Maafkan aku, Mas. Gara-gara aku, Mbak Meli jadi salah paham. Ujar Karin sedih saat dia dan Alvan sudah di dalam mobil. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Mungkin, memang sudah waktunya Meli tahu sayang, jawab Alvan menenangkan Karin. Bagaimana kalau Mbak Meli tidak bisa menerima hubungan kita? Aku tidak mau kalau sampai kalian bercerai, Mas. Sudahlah, jangan pikir macam-macam. Lebih baik, fokus saja sama kandunganmu. Maaf tadi kamu tidak jadi periksa, tapi aku janji besok kita akan cari rumah sakit lain untuk periksa anak kita, ujar Alvan sembari mencium tangan Karin. Mas, panggil Karin lirih. Ada apa? Kalau seandainya Mbak Meli meminta kamu untuk memilih. Sudah kubilangkan, jangan mikir macam-macam. Sahut Alvan. Aku cuma mau bilang, kalau seandainya Mbak Meli memintamu untuk memilih, tolong, lepaskan saja aku. Aku akan membesarkan anak-anak kita sendiri. Alvan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Dengarkan aku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu tahu kenapa? Karena di dalam sini ada anakku, bahkan kita sudah punya Satria. Kalau harus memilih, aku akan melepaskan Meli karena dia tidak akan bisa memberikanku keturunan, tapi kamu tenang saja, Meli tidak akan bisa tanpa aku. Meli tidak tahu menahu dengan dunia bisnis, jika dia yang mengelola semuanya pasti akan bangkrut, ucap Alvan percaya diri. Karin tersenyum. Terima kasih, ya, Mas. Kamu mau bertanggung jawab sama aku dan anak kita? Tentu saja. Itu kan anakku, jawab Alvan sembari mengecup kening Karin. Dia melajukan kembali mobilnya ke jalanan. Karin tersenyum licik. Niatnya untuk menguasai Alvan sebentar lagi terlaksana. Meli tak memiliki anak dari Alvan, sudah pasti Alvan akan menyayangi dia dan anak-anaknya. Dia akan menjadi wanita istimewa oleh Alvan, sedangkan Meli akan mati pelan-pelan menyaksikan kebahagiaan mereka tanpa bisa berbuat apa-apa. Meli tak akan bisa hidup tanpa Alvan, sedangkan Alvan tak akan bisa hidup tanpa dia, pikir Karin. Ini yang diimpikan Karin dari dulu, menjadi nyonya Alvan tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Setelah mengantarkan Karin, Alvan segera pulang. Dia harus menjelaskan pada Meli dan meminta Meli untuk menerima Karin sebagai madunya. Meli sayang, sapa Alvan, lalu mengecup kening istrinya ini tanpa dosa. Jangan panggil aku sayang lagi. Sekarang jelaskan padaku. Tantang Melisa. Alvan menghela napas panjang. Maafkan aku, Mel. Aku hilaf. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Tapi, aku harus bertanggung jawab. Apapun alasannya, itu adalah anakku. Kita bisa membesarkannya sama-sama, Mel, pasti Karin setuju. Tega kamu, Mas. Ini balasanmu atas kesetiaanku selama ini. Teriak Meli meluapkan emosinya. Aku mohon, maafkan aku, Mel. Tolong, terima dia jadi madumu. Aku janji akan adil. Tidak, Mas. Aku tidak mau. Ceraikan aku. Ujar Meli. Dia berusaha tegar walaupun hatinya begitu sakit. Mengapa kau begitu tega padaku, Mas? Air mata akhirnya lolos di pipi putih Melisa. Dia sudah berusaha setegar mungkin, tapi dia hanyalah perempuan biasa yang punya hati dan perasaan. Aku terpaksa menuruti keinginan ibu. Dia sangat mendambakan seorang cucu dan kita sudah menikah lama, tapi kamu tetap tidak bisa memberiku keturunan. Maafkan aku, Mel. Bukannya meredakan kesedihan istrinya,
Alvan malah menyiramkan air garam ke luka yang masih basah di hati istrinya itu. Mas, bukannya kamu tak mempermasalahkan anak, aku benar-benar kecewa sama kamu, Mas. Awalnya ia Mel tapi ibu, dia yang keke menginginkan cucu, aku bisa apa Mel? Bisa apa? Jangan menyalahkan ibumu Mas, kamu yang tak bisa menjaga hatimu untukku. Ceraikan aku. Pinta Melissa serius membuat Alvan terdiam, dia mencintai Melissa perempuan yang menemaninya bertahun-tahun ini tapi dia juga tak bisa meninggalkan Karin yang sudah memberikannya anak bahkan saat ini perempuan itu tengah hamil anak kedua Alvan. Jika itu maumu akan aku urus segera, jawab Alvan lalu pergi meninggalkan rumah. Hujan yang sedari tadi sudah turun membasahi malam yang temaram membuat hati Melissa semakin hancur, dia menangis sejadi-jadinya meluapkan emosinya. Entah dia harus membenci suami, ibu mertua, atau bahkan perempuan jaleng itu. Entah siapa dalang di balik semua ini. Apa salah jika aku yang tidak bisa memberi keturunan? Bahkan pernikahan kami baru berjalan beberapa tahun, mengapa suami dan ibu mertuaku tidak bisa bersabar menunggu kesembuhanku? Melissa berbicara sendiri pada dirinya. Ponsel Melissa dari tadi terus berbunyi. Puluhan telepon dari Bella tak digubrisnya bahkan ada telepon dari Bagas yang menanyakan keberadaannya karena Alvan sudah membawa Karin untuk bertemu keluarga besarnya membuat Bagas marah besar. Bagas tak menyangka Alvan benar-benar berselingkuh dari Meli dan memiliki anak, bahkan hampir 2. Aula Meli bercerita Bagas tak begitu percaya tapi kini dia melihat sendiri betapa harmonisnya Alvan dan istri keduanya ini bahkan kakak iparnya Mama Alvan pun menerima perempuan itu dengan baik tanpa memikirkan perasaan Meli yang mungkin saat ini tengah hancur. Tiba-tiba Bagas mengkhawatirkan keadaan Meli sudah pasti perempuan itu tengah bersedih saat ini. Mau kemana Om? Tanya Alvan yang melihat Bagas bangkit dan bersiap meninggalkan rumah kakaknya ini. Usia Bagas dan Alvan tak berjarak jauh karena memang Bagas adik bungsu dari ayah Bagas. Ada urusan yang harus saya selesaikan, ucap Bagas ketus lalu keluar membuat Karin tak enak hati. Bagas tak menyambutnya baik padahal dia sudah memberikan keturunan pada keluarga Alvan. Angkat Mel, ucap Bagas dalam mobil, dari tadi ponsel Meli tak diangkat membuatnya berpikir buruk dengan apa yang terjadi pada Melissa saat ini. Bagas langsung mengarahkan kencang laju mobilnya ke rumah Melissa. Berkali-kali Bagas memencet bel tapi tidak ada yang membukakan pintu rumah membuat Bagas semakin khawatir dan akhirnya mencari jalan untuk bisa masuk dan mendobrak pintu belakang rumah Meli. Bagas yang memang beberapa kali sering datang ke rumah Meli sudah cukup hafal letak pintunya di mana. Bagas segera membuka pintu kamar Meli dan melihat perempuan itu sedang tertidur lelap, beberapa hari bersama perempuan ini. Mendengar keluh kesahnya membuat Bagas iba, terlihat jelas mata Meli yang membengkak usai menangis sedih pasti sedih. Dia saja seorang lelaki sedih saat mengetahui istrinya berselingkuh apalagi Meli yang hanya perempuan sebatang kara. Alvan benar-benar lelaki brengsek yang tega melukai perasaan perempuan cantik ini, hanya pasal anak membuatnya mengkhianati Meli. Bagas menyeka pipi Meli yang sebagian ditutupi rambut hitam panjangnya, diusapnya pelan pipi perempuan ini membuat Meli tersentak. Om! Gumamnya heran kenapa Bagas bisa masuk ke dalam kamarnya bagaimanapun juga Meli sadar Bagas adalah lelaki dewasa yang sudah lama menduda. Kenapa Om bisa masuk? Tanya Meli takut. Maaf, aku hanya khawatir padamu Mel, beberapa kali aku menghubungimu tapi tidak diangkat dan aku takut bunuh diri.
Cek aku tak sebodoh itu Om, meskipun hatiku sakit tapi aku masih punya pikiran, potong Meli membuat Bagas sedikit terkekeh. Tapi bagaimana Om bisa masuk ke rumahku? Tanya Meli penasaran karena dia sudah mengunci semua rumah karena bibi yang biasa bekerja sudah pulang. Melissa hanya memperkerjakan pembantu yang pulang pergi tidak menginap karena Melissa ingin bebas. Alvan sering kali meminta bercinta di ruang tamu, ruang makan dan semaunya jadi mereka butuh privasi. Bagas menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pintu belakang aku dobrak, jawab Bagas pelan membuat Melissa tercengang. Lalu bagaimana dia bisa tidur nyenyak malam ini kalau pintu rumah sudah didobrak oleh Bagas? Besok akan aku panggil tukang untuk membetulkannya, ucap Bagas cepat agar Meli tidak marah. Bukan masalah tukangnya Om, lalu bagaimana malam ini? Menginap di apartemenku? Tidak. Om kira aku perempuan apa? Tolak Meli. Lalu, Om yang menginap di ruang tamu menjagaku, jawab Melissa membuat Bagas mau tak mau menganggukkan kepalanya karena memang ini salahnya. Bagas mencarikan tukang untuk membenahi pintu rumah Melissa yang sudah dia dobrak semalam. Selesai, ujar Bagas tersenyum melihat hasil kerja sang tukang. Setelah memberikan uang lembaran merah sebanyak 5 lembar, Bagas meminta tukang itu pergi. Sudah Om, tanya Melissa sambil mengusap rambutnya yang masih basah. Sudah, jawab Bagas terpaku menatap Melissa, istri keponakannya ini sangat cantik. Kenapa dengan bodohnya Alvan mencampakkan Melissa? Om mandi dulu, temani aku ke bank Om, hari ini aku ingin memblokir semua kartu yang digunakan Alvan dan memasukkan gugatan perceraian ke pengadilan. Kamu yakin Mel? Tanya Bagas. Ya Om, yakin. Apa dulu saat Om mengetahui tante berselingkuh Om tidak yakin untuk menceraikannya? Tanya Melissa membuat Bagas terdiam. Melissa selalu membalikkan ucapannya pada Bagas membuat lelaki tampan ini kalah telak. Segera bersiap Om, aku tunggu di meja makan, ujar Melissa berjalan ke arah dapur. Bagas memang selalu membawa baju ganti di dalam mobilnya untuk jaga-jaga jika dia tidak pulang ke apartemen. Setelah bersiap Bagas segera duduk di meja makan, sudah ada sarapan yang disiapkan oleh Melissa membuat Bagas merasa memiliki istri lagi tapi dia tidak boleh terbawa suasana karena Melissa masih istri dari keponakannya. Dimakan dulu Om, tawar Melissa dan diangguki Bagas. Setelah Bagas menjelaskan permasalahannya dan siapa Melissa kepada kepala bank, mereka segera membawa Melissa dan Bagas menuju pegawai yang akan menanganinya. Pak, tolong bantu saya untuk memblokir semua kartu kredit dan debit milik Pak Alvan semuanya, tanpa kecuali jangan sampai ada satu pun yang tersisa. Baik, Bu. Ada lagi? Tanya sang pegawai bank patuh. Sudah itu saja, jawab Melissa. Tunggu saja, Mas. Pembalasan baru saja akan dimulai. Aku tidak akan membiarkan uang perusahaanku kau gunakan untuk menghidupi Gun Asteris kamu itu, batin Melissa. Aku pastikan, aku akan mengambil semua yang sudah kau curi dariku. Setelah urusannya selesai Melissa ke pengadilan untuk mengurus perceraiannya. Om, aku harus ke kantor, apa Om ingin ikut? Tanya Melissa pada Bagas. Sepertinya tidak Mel, Om masih ada pekerjaan lain. Om hanya mengantarkanmu sampai di depan kantormu saja, jawab Bagas. Dia tak ingin mempersulit Melissa. Jika ada yang melihat mereka bersama sudah pasti Alvan akan membalikkan fakta. Melissa menghela nafas panjang, dia menatap tumpukan berkas di atas meja kerjanya. Memang sangat melelahkan mengurus kantor sembari mengurus perceraiannya. Kalau seandainya orang tuanya masih ada,
pasti dia punya tempat untuk berbagi. Mereka tidak akan membiarkan anak semata wayangnya ini menanggung beban itu seorang diri. Tak terasa, air mata Melissa menetes. Dia merindukan orang tuanya. Melissa menghela nafas panjang. Dia membuka berkas-berkas yang ada di mejanya. Hal pertama yang dia buka adalah berkas dari divisi keuangan. Tepat seperti dugaannya, ada banyak kejanggalan pengambilan uang tunai dalam jumlah banyak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selama ini Alvan selalu mengatakan kalau perusahaan sedang krisis uang, tapi dia mengambil uang untuk hal yang tidak jelas dan susah bisa ditebak oleh Melissa kalau uangnya untuk perempuan J** Lang itu. Melissa menghela napas kasar. Kalau seperti ini, perusahaannya bisa bangkrut. Dia pun tidak mahir dalam mengolah perusahaan. Hal pertama yang Melissa lakukan adalah melakukan audit, seperti rencananya tadi, dan tim dari kantor Bagas pun sudah datang. Setelah itu dia akan mengganti staf yang terlibat dengan Alvan. Sepertinya hari ini dia akan sangat lelah berkutat memperbaiki seluruh manajemen kantor. Tok, tok. Terdengar ketukan pintu. Masuk, sahut Melissa yang masih sibuk bekerja. Bu, ini laporan tagihan tahun lalu, ujar Kinanti. Ya, Melissa meminta berkas tagihan yang dibayarkan Alvan mulai dari tahun lalu karena Alvan selalu mengatakan pada Melissa kalau pembayaran listrik, air dan kebutuhan kantor membengkak sedangkan pemasukan sedikit. Meli membuka berkas-berkas tersebut. Dia mendesah. Tagihan kartu kredit Alvan membengkak. Bahkan, ada pengeluaran senilai 300 juta untuk DP pembelian rumah. Melissa memijit pelipisnya. Kepalanya semakin pusing. Baiklah. Terima kasih laporannya. Kamu boleh keluar. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya permisi. Selamat siang. Sayang, kita belanja di mana, nih? Tanya Alvan kepada Karin. Setelah selesai memeriksakan kandungannya, Karin mendadak ngidam ingin belanja. Di mall tempat biasa saja. Lengkap. Jadi, gak perlu muter-muter, aku harus membeli keperluan anak kita Mas. Susu hamil dan susu Satria semua sudah habis sekalian buah untuk ibu, jawab Karin. Ya, Ibu Karin tinggal bersama mereka saat ini. Oke, siap, jawab Alvan mantap. Tiba-tiba, ponsel Alvan berbunyi. Halo, Jar, ada apa? Jawab Alvan. Mas, di sini ada Mbak Meli. Dia mengambil alih perusahaan dan memerintahkan semua kepala divisi untuk mengirim laporan 3 bulan terakhir. Kamu di mana, Mas? Tanya Fajar, suaranya terdengar ketakutan di seberang sana.